Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Di sini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Akbar Sodik, Vita Ilma Mufida, dan Majidah Zulfa akan menjelaskan mengenai sistem keuangan Islam dan implementasinya. Tonton sampai akhir ya teman-teman. Pada dasarnya, sistem keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi menunjuk pada suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan suatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografik, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Sistem keuangan global yang berlaku saat ini sebagian besar menganut sistem ekonomi yang berbasis bunga. Di dalam ruang lingkup domestik masing-masing negara, sistem keuangan menitik beratkan pada kebijakan ekonomi menuju keseimbangan menggunakan instrumen bunga. Yang pada akhirnya bunga menjadi variabel vital dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Dalam ruang lingkup global, perekonomian berbasis bunga membentuk corak interaksi keuangan menjadi khas. Dari perspektif analisis kritis, bunga membuat sistem keuangan global menjadi pincang, di mana negara-negara miskin dan berkembang harus terus tergantung secara finansial kepada negara maju. Sifat predetermined return bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan melalui sektor finansial daripada mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif di sektor real. Kecenderungan ini pada tingkat negara semakin memperdalam kepincangan finansial global. Negara-negara maju menjadi korban debt addicted atau menjadi kecanduan utang, di mana sementara ini negara-negara miskin dan berkembang tak pernah bisa bebas dari jeratan utang yang terus menggeliat. Suatu sistem ekonomi mengandung dua sektor, yakni sektor real dan keuangan atau moneter. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor realnya. Bahkan, dalam 40 tahun terakhir ini, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional. Tidak hanya di negara-negara muslim saja, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini, keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional di beberapa negara termasuk Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Sistem ekonominya menganut dual economic system. Sistem keuangannya pun juga dual financial system. Keuangan Islam merupakan sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad ini. Selama 3 dasawasa terakhir ini, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil sebagai uji coba bagi pembaruan hukum Islam pada masa yang akan datang. Kemudian ada ciri-ciri dari sistem keuangan Islam menurut Qutb Ibrahim, yang diantaranya yaitu harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah atau harta milik Allah. Yang kedua, Rasul merupakan orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Yang keempat, sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang universal. Yang kelima, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Yang keenam, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara.
Yang ketujuh, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Yang kedelapan, sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan. Dan yang terakhir, sistem keuangan Islam merupakan modal toleransi antar umat Islam. Kemudian, terdapat prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan Islam, yaitu yang pertama, adanya larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi yang terjadi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. Yang keempat, adanya larangan menjalankan monopoli. Yang kelima, menjalankan bekerja sama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Prinsip-prinsip hukum syariah terdapat perbedaan dengan keuangan konvensional loh, di mana perbedaan ini dapat dijadikan dasar praktik keuangan yang seharusnya sesuai dengan syariah, yang diantaranya yaitu adanya larangan bunga atau riba. Dalam bentuk keuangan konvensional, dibuat penerimaan melalui bunga atau riba. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri, praktik riba tidak diperbolehkan. Yang kedua, adanya larangan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Yang ketiga, resiko profit and loss sharing, yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi resiko dan keuntungan antara si pemberi pinjaman dengan si peminjam. Yang keempat, etika investasi. Investasi di bidang industri yang dilarang dalam Al-Quran seperti alkohol, perjudian, dan babi yang tidak dianjurkan. Yang terakhir, aset real, di mana setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Utang tidak dapat dijual, sehingga resiko terkait tidak dapat ditransfer kepada orang lain. Tujuan dari sistem keuangan Islam yaitu untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosioekonomi Islam. Target utamanya yaitu kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosioekonomi, dan distribusi pendapatan yang merata. Kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk membangun ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan atau bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan loh, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga. Namun, prinsip investasi tak langsung juga harus terbebas dari bunga. Misalnya nih, perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan saja, namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrumen kebijakan moneter yang utama. Mengapa ada keuangan Islami? Terdapat 3 faktor yang melatar belakangi lahirnya keuangan Islam, yaitu religius ideologis, empiris pragmatis, dan akademis idealis. Religius ideologis merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep-konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai way of life. Konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, gharar, masyrir. Sedangkan dari faktor empiris pragmatis politis terdapat sejumlah besar dana milik muslim, terutama negara penghasil minyak yang ingin dikelola secara islami. Keinginan itu mewujud dalam bentuk diantaranya pendirian IDB, Islamic Development Bank. IDB didirikan di Jeddah sebagai hasil agreement menteri-menteri
pada Desember 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersional tetapi development bank seperti World Bank yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara-negara muslim. Sedangkan dari sisi latar belakang akademik ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensi untuk menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi, memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya. Ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan. Di Indonesia ada berbagai macam jenis lembaga keuangan berprinsip Islam, salah satunya adalah Bank Syariah. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai Bank Syariah ditulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank yang satu ini merupakan bank yang menjalankan semua kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang melarang adanya riba, gharar, masyir, riba zalim, serta objek-objek haram. Yang kedua, penggadaian syariah. Tidak hanya bank tempat gadai juga menyediakan layanan pembiayaan uang dengan jaminan barang atau surat berharga sebagai salah satu persyaratan utama. Biasanya nasabah yang ingin meminjam uang ke suatu lembaga syariah harus menyerahkan suatu aset agar bisa menjadi jaminan. Yang ketiga, institusi asuransi syariah. Melamar dari otoritas jasa keuangan, asuransi syariah adalah badan usaha dengan asas tolong-menolong dan saling melindungi dari para peserta berdasarkan prinsip serta hukum sesuai dengan syariah Islam. Adapun niat dari lembaga ini adalah demi ikhtiar persiapan untuk menghadapi hal-hal tidak terduga dengan resiko yang cukup tinggi. Yang keempat, lembaga pembiayaan syariah. Institusi yang satu ini menawarkan berbagai macam jenis pembiayaan mulai dari pendidikan sampai kendaraan. Sama seperti penggadaian, lembaga ini harus menyediakan layanan dengan jaminan sebagai salah satu persyaratan yang nasabah.